Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Selamat bergabung buat rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah ada di Zoom. Dan selamat bergabung buat jemaat-jemaat Tuhan, saudara-saudara yang mengikuti lewat ibadah online pada pagi hari ini. Dan acara ini akan dipimpin oleh keluarga hamba Tuhan, Pastor Jemli dan Pastor Karen Tiko Alu. Kami serahkan kepada keluarga hamba Tuhan. Pastor Karen, silakan. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh datang di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kalau kita ada masih bisa bernafas, masih bisa menikmati hadirat Tuhan, semua karena kebaikan dan kasih setianya Tuhan. Oleh sebab itu, mari seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di USA maupun live Facebook yang ada, kita buka hati kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan buat perbuatan-perbuatan yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Kami datang kepadamu penuh dengan ucapan syukur karena kami tahu segala yang baik datangnya daripadamu Tuhan. Oleh sebab itu terimalah ucapan syukur kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan semusim berlalu. Amin. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi tak terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Sekali lagi kita mau katakan semusim berlalu. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu Tuhan peliharaku. Peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur lebih luas. Amin Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala Tuhan. Terima kasih Yesus, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur lebih luas. Amin. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi. Amin. Yes, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Yes, sungguh ku bersyukur tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita. Tak terbatas kasih-Nya, tak terbatas rahmat-Nya yang selalu baru bagi kita. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Haleluya. Terima kasih. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu, buat rahmat-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Oh, kuasamu sempurna. Kasih-Mu Tuhan luar biasa. Oh, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih, kami mau tetap naikkan syukur kami Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Kami tahu yang terbaik selalu Kau sediakan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami mau tetap naikkan syukur kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi. Bersyukur Tuhan. Karena kami tahu Kau selalu yang berikan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupmu. Ku bersyukur. Mari naikkan syukur-Mu. Katakan kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur.
Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur, kami naikkan syukurku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku syukur, kami naikkan syukur kami. Syukur Tuhan, kami naikkan syukur kami. Terima kasih ya Bapak. Turut dengan kebenaran firman-Mu, cukuplah kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang besar, Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kami. Kami hidup bukan kami melihat saja Tuhan, tapi kami hidup karena iman yang Kau taruh di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapak untuk pagi yang indah ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami nikmati rahmat-Mu, kasih setiamu yang selalu Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Thank you Jesus. Kami mau masuk lebih lagi di pelataran-Mu Tuhan. Kami bangga kami adalah milik-Mu. Kami bangga kami memiliki-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Kau dahsyat dan luar biasa. Thank you Jesus. Oh, thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Amen. Thank you Jesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Akan menyerah meski dalam kesesakan.
hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima dengan iman. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan. Puji Tuhan, dengan kasih Kristus nanti saya minta Ibu Maria Siwi untuk bawakan doa untuk kebenaran firman. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang luar biasa, Engkau sangat baik buat kami. Kalau pagi hari ini Engkau kumpulkan lagi kami bersama-sama untuk dapat datang di hadirat-Mu. Kami menikmati kasih kuasa-Mu yang luar biasa, yang selalu ada buat kami. Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang penuh kasih. Kasih-Mu yang tidak pernah terukur di dalam kehidupan kami manusia. Kami sangat bersyukur punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penolong yang setia dalam hidup kami. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang setia seperti Engkau. Terima kasih untuk hadirat-Mu pagi hari ini. Tuhan, kiranya pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biar Tuhan kuduskan hati kami dan berkati kami lewat firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu, kehendak-Mu bagi kami semua supaya kami dapat ikut melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, urapilah hamba-Mu, nyatakan isi hati-Mu, dan kami semua boleh menikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada pengurus GPD USA yang memberikan kepercayaan bagi kami untuk melayani pada hari ini dan menyampaikan firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai the unlimited God. Tuhan yang tidak terbatas. Dan yang menjadi tolak ukur dan yang menjadi dorongan bagi kita dan yang harus kita percaya bahwa kita mengenal Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus,
Dia adalah pribadi dan dia adalah Allah yang tidak terbatas. Unlimited God. Firman Tuhan pernah berkata, Mazmur Daud pernah mengatakan bahwa our Lord is great and his power is great. Tuhan kita besar dan kekuatannya besar. There is no limit to his understanding. Yang mengatakan bahwa kebijaksanaannya tak terhingga atau tidak ada batasan untuk kebijaksanaan daripada Tuhan. Dan ini mengatakan dan mengartikan bahwa He is unlimited God yang tidak terbatas. Bahkan Nabi Nehemia pernah menyatakan firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Nehemia pasal yang ke-9 ayat 5b di sana berkata, bangunlah, stand up and praise the Lord and Lord your God, who is from everlasting to everlasting. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selamanya sampai selamanya. Nah, ini yang menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas, unlimited God. Nah, sebagai question key saya pada pagi hari ini, mengapa dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang tidak terbatas? Dia adalah Allah yang tidak terbatas karena firman Tuhan memberikan jawaban. Firman Tuhan memberikan satu pengharapan bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Bahwa Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Because He is God who never changes. Dialah Allah yang tidak pernah berubah. Dikatakan mengapa Allah kita tidak terbatas? Karena Dia, He is Christ, the Son of living water. Di dalam Matius pasal 16 ayat 15, di sana pernah mengingatkan bahwa karena Dia adalah Kristus, Mesias, anak Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang tidak terbatas because He is Almighty God. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Nah, kita baca di dalam Yeremia pasal 32 ayat yang ke-17. Nabi Yeremia pernah berkata begini, Tuhan yang maha tinggi, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi dengan kuasa dan kemampuan yang besar. Tak ada sesuatu pun yang sukar bagi Engkau. Nah, inilah Allah yang maha besar. Yang bisa dilukiskan kata demi kata di dalam Yeremia pasal 32 ayat 17. Bahwa tak ada sesuatu pun yang sukar bagi Dia. Dia yang terbesar dari segala ciptaannya. Dia yang penuh kuasa dari segala yang ada di muka bumi ini. Dia memiliki kuasa ilahi bagi saudara dan saya, bagi gereja Tuhan. Dia Allah yang besar, maha kuasa, karena Dia lebih besar daripada pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saudara-saudara, saya mau memberikan satu kebenaran firman, mengencouragement kita. Jangan pernah putus asa ketika kita mengalami pergumulan. Kami mengalami pergumulan. Dan pergumulan itu tidak henti-hentinya. Selesai yang satu, datang lagi yang satu. Artinya bahwa di saat kita mengalami kesulitan, di saat kita mengalami pergumulan yang berat, percaya saja bahwa Tuhan Allah kita, my God, He is unlimited God, yang tidak pernah melupakan, bahkan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Karena Dia maha tahu. Dia maha tahu. Mazmur 139 ayat 1-4. Tuhan itu menyelidiki dan mengenal kita. Dia mengetahui ketika kita duduk atau berdiri. Dia mengerti pikiran kita. Bahkan Dia memeriksa hati kita, hidup kita. Kalau kita berjalan dan berbaring. Segala jalan kita dimaklumi. Ini yang dikatakan oleh Mazmur. Berarti saudara, pergumulan apapun yang kita sedang jalani hari-hari ini,
Dia adalah Allah yang maha besar dan maha tahu dan tidak terbatas, yang senantiasa beserta dengan kita sekalian. Sebagai big idea saya pada hari ini bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang dapat membatasi kuasa Tuhan. Dinyatakan kepada kita dengan kuasanya yang supernatural akan berlaku bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi kita semua. Baik kita yang ada di Zoom ini, bahkan yang ada di Facebook Live. Dia sangat mengerti mengenai kesehatan kita. Kami sedang bergumul dengan istri saya mengenai kesehatannya. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kadangkala iblis datang menggerogoti mindset kita. Cara berpikir kita yang normal. Nggak mungkin Tuhan kita mungkin lupa sempat orang. Tidak. Saya mau katakan, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Karena Dia Allah yang mampu melakukan hal-hal yang supernatural bagi hidup kita. Oleh karena itu saya katakan bahwa Dia mengerti mengenai pergumulan kesehatan kita. Dia sangat mengerti mengenai kebutuhan hidup kita. Saya mau katakan bahwa ketika kami mau mendapatkan gedung gereja yang sedang kami pakai hari-hari ini, itu di luar akal sehat, saudara. Di luar pemikiran manusia yang normal. Dan itu Allah kita yang menyatakan mujizat tepat waktu, tidak terlambat, tidak terlalu cepat. Selalu indah pada waktunya. Dan ini yang saya katakan, Dia sangat mengerti mengenai kebutuhan hidup kita. Kebutuhan di dalam pelayanan kita. Ketika mau membayar itu semua Tuhan adakan. Tepat waktunya, indah waktunya. Dan pekerjaan Allah itu berjalan dengan luar biasa. Karena Dia adalah unlimited God. Yang tidak terbatas, yang tidak dapat diselami oleh pikiran kita manusia. Yang terbatas. Oleh karena itu saudara-saudara, percayakanlah hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dia sangat-sangat mengerti mengenai pekerjaan saudara sekalian. Apa yang menjadi pekerjaan saudara? Dia sangat mengerti. Dia mengerti mengenai studi bagi yang sedang studi. Oleh karena itu, Yeremia pasal 32 ayat 17. Sesungguhnya engkau telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar. Dan dengan lenganmu yang terulur tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. There is nothing too hard for you. Ini yang dikatakan oleh Yeremia. Sekali lagi, there is nothing too hard for you. Artinya bahwa Tuhan mampu melakukan hal-hal yang sulit. Mungkin terbatas bagi pikiran Bapak Ibu Saudara, bagi pikiran kita. Tetapi tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Haleluya. Saya percaya ketika kita memiliki langkah iman untuk percaya dengan tidak membatasi kemampuan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, menyediakan hal-hal yang secara supernatural akan menjadi bagian mengadakan kebutuhan kita sekalian setiap hari. Sebagai keynote saya pada hari ini, ada 3 hal yang saudara dan saya perlu meresponi sehingga kuasa Allah yang tak terbatas, unlimited God itu bisa dinyatakan dalam hidup kita. Pemikiran kita yang terbatas, cara kita berpikir yang sangat terbatas. Nah, bagaimana kuasa Allah yang tidak terbatas itu akan menjadi bagian bagi hidup kita yang terbatas. Terbatas karena kita memikirkan masalah itu. Terbatas karena kita masih normal, saudara. Masih berjalan di atas tanah gitu kan. Kita masih makan keju, kita masih makan daging ibab, ya kan. Jadi masih normal lah kalau kita ada khawatir. Tapi saya mau yakinkan kepada kita, jangan kekhawatiran yang memimpin kita. Ketika kekhawatiran memimpin kita, maka tidak ada lagi semangat makan, saudara.
Nggak heran kalau saudara punya badan turun. Tapi itu yang diidamkan orang ya, turun badan katanya. Tapi saya mau katakan bahwa jangan sampai kekhawatiran yang ngelit hidup ini. Nah, kalau kekhawatiran yang ngelit hidup ini, gagal total seluruh keberadaan kekristenan kita. Karena apa? Iman tidak akan berfungsi. Kalau kekhawatiran ada di depan kita, otomatis iman tidak akan berfungsi dengan baik. Sekali lagi, dengar baik saudara. Kalau kekhawatiran yang memimpin hidup kita, kekhawatiran yang ada di depan kita bukan lagi Kristus, maka yang terjadi iman kita shutdown. Maka kita mulai berpikir, aduh Tuhan jauh dari kita, aduh Tuhan sudah nggak sayang lagi mungkin sama saya. Dan hari ini saya mau katakan, ada 3 hal. Yang pertama, yang perlu saya dan saudara responi sehingga kuasa Allah yang tak terbatas itu menjadi bagian kita. Don't doubt God's words. Jangan meragukan firman Tuhan. Nah, mungkin kalimat ini terlalu, boleh dikata terlalu keras bagi kita ya. Don't doubt God's words. Contohnya, saudara, orang yang tidak meragukan kuasa perkataan firman. Saudara bisa lihat pengalaman Nabi Elia bersama dengan janda yang ada di Sarfat. Seperti apakah orang yang tidak meragukan firman Tuhan itu? Orang yang tidak meragukan firman Tuhan. Hal yang terutama yang akan dia lakukan adalah tetap percaya dan melakukan firman. Meskipun situasi itu tidak bersahabat. Situasi itu sangat sulit. Nah, kalau saudara baca kisah janda di Sarfat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Di sana menceritakan janda di Sarfat itu hanya ayat yang ke-11 di sana menceritakan dia hanya memiliki sedikit persediaan air dalam kendi. Bahkan di dalam ayat 12 secara detail dia tidak punya roti, itu yang dia katakan kepada Elia. Dia tidak punya roti. Yang ada sama janda ini segenggam tepung dalam tempayan. Artinya apa? Sekali makan selesai. Yang dimiliki oleh janda di Sarfat hanya sedikit minyak dalam buli-buli. Berarti persediaan sangat kecil dan sangat terbatas. Dan bahkan hanya 2-3 potong kayu yang mereka dapat kumpulkan ketika itu. Karena terjadi kelaparan yang sangat luar biasa. Berarti ini berbicara mengenai situasi yang sulit. Situasi yang sukar. Kalau saudara baca dalam ayatnya yang ke-12, bagian C, di dalam pasal 17, 1 Raja-Raja, di sana janda ini mengungkapkan kepada Elia bahwa ketika dia membuatkan roti bagi Elia, di sana dia katakan, setelah kami memakannya, kami akan mati. Jadi dia mau katakan seharusnya Elia jangan terima. Dan dia tidak bisa memberi itu kepada Elia. Karena sekali dia buat, selesai. Anaknya dan dia akan mati. Berarti janda ini istilahnya mengalami satu pergumulan yang sangat berat. Sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Di depan sudah tembok, di belakang tembok, kanan kiri tembok. Jadi jalan yang harus kita tempuh adalah melihat ke atas saja. Pandang kepada Kristus. Waktu sulit, waktu kesukaran datang. Orang yang akan menerima kuasa yang tidak terbatas adalah orang yang tidak meragukan firman Tuhan. Orang yang tidak meragukan firman, dia adalah orang yang percaya dan percaya, tetap percaya. Melakukan firman meskipun situasi tidak bersahabat dan sulit. Contoh janda yang ada di Sarfat. Dia katakan kepada Elia, kalau saya buat ini buat kamu, sedangkan yang saya miliki hanya tepung, segenggam tepung dalam tempayan. Sekali buat, selesai.
Tetapi kalau saudara baca lebih lanjut lagi, sebagai abdi Allah, sebagai orang utusan Allah. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 15. Elia memberikan satu perkataan iman. Dia katakan kepada janda ini bahwa jangan takut. Istilahnya jangan takut lakukan firman. Ketika situasi sulit, ketika situasi tidak bersahabat, situasi mengintimidasi hidup kita, pikiran kita. Firman Tuhan katakan, janganlah takut. Jangan takut, jangan terintimidasi. Kalau kita terintimidasi, shut down sudah iman kita. Kalau iman shut down sudah, ya selesai. Saudara tidak maju dan tidak mundur, dan saudara tidak akan melihat unlimited God come to our life. Kuasa Allah yang tidak terbatas itu akan datang kepada kita. Kita tidak akan lihat, saudara. Karena iman shutdown. Oleh karena itu, pegang firman Tuhan ini. Elia berkata kepada janda itu, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan kepadamu. Firman Tuhan katakan bahwa kepada janda ini, tepung yang ada dalam tempayan itu tidak akan habis. Tepung yang ada dalam tempayan itu tidak akan habis. Kalau masa itu, saudara, masa kelaparan yang sangat berat. Penghasilan tidak ada. Kekeringan terjadi. Ini satu masa kesulitan yang sangat-sangat mengganggu kesejahteraan hidup. Tetapi ketika kita melakukan firman, tetap percaya bahwa firman Tuhan yang kita mengerti dan kita baca, tidak ada bayang perubahan. Hari kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Dan itu akan datang dalam hidup kita. Dan respon dari wanita ini, wanita janda ini, dia pergi dan berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Ketika kita mau melakukan firman, maka mujizat terjadi. Tuhan menyatakan mujizat dengan menyediakan persediaan ilahi bagi janda ini ketika dia lakukan firman. Jangan meragukan firman, walaupun kita diperhadapkan dengan pergumulan situasi yang sulit. Mujizat terjadi. Sekali lagi saya mau katakan, ketika Bapak Ibu meresponi dan melakukan firman Tuhan dengan benar dan tidak ragu. Kalau saudara tidak ragu dan saudara tetap melakukan firman, pengalaman janda yang ada di Sarfat, firman Tuhan mencatat dengan jelas, tepung dalam tempayan tidak habis, saudara. Hanya segenggam dan tidak habis. Minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Tidak berkurang. Secara akal sehat, impossible. Tetapi bagi Tuhan, nothing impossible. Amin. Mungkin saudara berkata, aduh, secara manusia nggak mungkin ini saya akan jalani. Kami juga yang ada di Chicago, waktu kami dapat gereja, secara akal sehat, saya berkata, nggak mungkin kita akan dapat tuh gereja. Tetapi itulah, ketika kita mengizinkan firman, kuasa firman Tuhan bekerja yang terbatas bagi manusia. Secara penglihatan, bagi Allah tidak terbatas. Artinya adalah mujizat sedang berlaku bagi hidup kita. Mujizat tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang perlu kita responi untuk kuasa Allah yang tidak terbatas itu dinyatakan dalam hidup kita yang terbatas. Yang kedua adalah make a God's word its strong guide for our life. Menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan utama, sebagai pedoman utama bagi hidup kita. Jaminannya apa? Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7 mengingatkan kita, if you abide in me and my words abide in you,
You will ask what you desire, and it shall be done for you. Ini mengingatkan bahwa jika kita tinggal di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, dan firman itu tinggal di dalam kita. Nah, ini poinnya, saudara. Bagian B-nya. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Dan firman Tuhan menjawab, kamu akan menerima. Artinya apa? We receive. Mujizat saya dan saudara akan alami dan rasakan. Yang pasti, ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan yang kuat, dan kita fokuskan hidup ini kepada firman Tuhan, kepada sang firman itu, maka perhatian kita tidak lagi terfokus kepada hal-hal yang mengintimidasi kita. Tapi perhatian kita, fokus kita kepada hal-hal yang rohani. Kepada hal-hal yang mendatangkan kebangunan rohani. Kepada hal-hal yang mendatangkan breakthrough dalam hidup kita. Nah, ini yang saya katakan, prinsip-prinsip yang rohani terjadi dalam hidup kita. Nah, prinsip-prinsip yang rohani itu berbicara mengenai kita tinggal di dalam Kristus. Prinsip yang rohani itu adalah kita mengizinkan firman itu tinggal di dalam kita. Prinsip-prinsip yang rohani itu adalah ketika Bapak, Ibu, Saudara sekalian berfokus dan tertuju kepada Kristus. Dan hal yang berikut adalah kita beriman hanya kepada Kristus. Kalau kita beriman kepada Kristus, artinya kita hanya percaya kepada setiap firman Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, sebagai umat tebusannya, milikilah hati yang selalu meresponi firman Tuhan sebagai pegangan kita, pedoman kehidupan kita, sebagai penuntun di dalam hidup kita. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus tinggal di dalam Kristus. Tidak ada jalan lain. Tinggal di dalam Kristus berarti aplikasinya bahwa hidup kita selalu mengasihi Tuhan. Nah, hidup yang mengasihi Tuhan itu seperti apa? Ada 3 hal dalam Ulangan 6 ayat yang kelima. Hidup mengasihi Tuhan diingatkan bahwa kita harus mengasihi Tuhan kita. You must love the Lord your God with all your heart. Kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. You must love the Lord your God with all your soul. You must love the Lord your God with all your strength. Dengan segenap kekuatan kita. Itulah cara kita mengasihi Tuhan. Orang yang berpegang dan meresponi kebenaran firman itu, pasti dia akan berbuah bagi Kristus. Karena Yohanes 15 ayat 2 di sana mengingatkan. Untuk kita mengalami berbuah yang lebat, berbuah yang banyak. Firman Tuhan katakan, setiap cabang yang padaku yang tidak berbuah dipotong. Jadi orang di dalam Kristus yang tidak berbuah, dia potong. Kalau dipotong, berarti dibuang, tidak bermanfaat, tidak berfungsi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, setiap cabang yang berbuah, dikurangi daunnya. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikurangi daunnya dan dibersihkannya. Ada 2 hal di situ. Dikurangi daunnya dan dibersihkannya. Siapa yang membersihkannya? Yaitu Yesus sendiri, sang firman itu. Sang raja di atas segala raja.
Dia membersihkannya dan mengurangi daunnya. Tujuannya adalah supaya lebih banyak buahnya. Haleluya. Dan saya yakin, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan menghasilkan buah yang banyak. Makanya kita harus menjadikan kehidupan ini hidup yang selalu mempercaya firman. Untuk menghasilkan buah yang banyak, maka kita harus menjadikan Yesus Kristus sebagai pokok utama kebenaran bagi hidup kita. Memposisikan hidup kita ini sebagai ranting. Sehingga kita akan menghasilkan buah yang banyak. Kita bisa melihat mujizat. Dan kita melihat unlimited God berlaku dalam hidup kita. Sebagai conclusion, langkah-langkah iman yang kita butuhkan untuk mengalami pertolongan Tuhan yang tidak terbatas. Yang harus saya dan saudara lakukan adalah jangan meragukan firman Tuhan. Orang yang tidak meragukan firman Tuhan adalah orang yang tetap percaya dan melakukan firman meskipun situasi tidak bersahabat dan sulit. Orang yang tidak meragukan firman adalah orang yang tidak takut menghadapi pergumulan walaupun itu sulit. Karena apa? Kita percaya Tuhan akan memampukan kita untuk melewati itu. Kita nggak usah berdoa, Tuhan lalukan ini penderitaan. Yang harus kita doa adalah Tuhan berikan saya kemampuan untuk melewati pergumulan yang sulit ini. Dan disitulah kedewasaan iman kita. Kedewasaan sebagai orang percaya. Saudara akan semakin bertumbuh dan mengarah seperti Kristus. Jadi untuk mengalami pertolongan Tuhan yang tidak terbatas, maka kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan utama bagi hidup ini. Oleh karena itu, maju terus bersama Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. God love you. Tetap semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you, Lord. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi katakan, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Puji Tuhan, dengan kasih Kristus nanti saya Ibu Debbie Pongo akan berdoa apa yang Tuhan taruh di hati, berdoa bagi GPD USA, bahkan bagi setiap hamba-hamba Tuhan biar terus tetap semangat dalam melayani Tuhan dan apa saja yang Tuhan taruh di dalam hati Ibu Debbie Pongo. Ku
percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami boleh datang bersama-sama memuji Engkau, datang bersama-sama menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang tidak pernah Tuhan keluar dari janjimu. Janjimu ya dan amin ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami berterima kasih oleh firman-Mu yang kami sudah dengar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah sangat mungkin bagimu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Engkau akan memimpin jalan hidup kami. Engkau akan membawa kami melihat banyak hal-hal yang Tuhan yang kami tidak pernah tahu sebelumnya. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami. Tuhan pimpin kami Tuhan. Kami tidak berjalan di jalan yang salah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu, Pastor Jemli, sudah membawakan firman. Biarlah Tuhan, urapan Allah terus ada dalam kehidupannya. Dan Tuhan banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Tuhan memberkati pelayanan mereka di Chicago Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa hari-hari ini Tuhan akan membawa kami Tuhan melihat kemenangan-kemenangan yang dari Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Memberkati GPD USA juga Tuhan. Tuhan kami juga akan melihat. Tuhan, kami akan melihat kebesaran-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di pelayanan kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih. Ini menjadi doa syukur kami. Melaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan selanjutnya kepada Ibu Pendeta Angel Mauntu. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang sudah menolong ibadah doa kita pagi hari ini dan hampir selesai. Terima kasih kepada keluarga hamba Tuhan, Pastor Jemli dan Pastor Karen, Ciko Alu, yang Tuhan sudah pakai dengan luar biasa menjadi berkat buat kita semua yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan terus pakai lebih dahsyat lagi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Chicago, bahkan dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan di mana saja mereka pergi dan berada. Terima kasih buat kehadiran semua hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian juga. Tuhan memberkati, dan terima kasih buat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mengikuti lewat online. Dan kita akan berjumpa lagi dalam ibadah, doa, dan puasa pada minggu yang akan datang. Saudara, sudah masuk di bulan Februari. Tuhan tolong kita semua. Dan seterusnya acara ini saya serahkan kepada Pastor Charles Tulenan untuk menutup kita dalam doa sekaligus dengan doa berkat. Silakan Om. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, segala anugerah kasih-Mu yang selalu Engkau nyatakan bagi kami semua hamba-hamba-Mu, yang hari ini, pagi ini kami boleh melibatkan diri dalam persekutuan doa yang selalu kami lakukan bersama. Kami merasa kami diberkati, dikuatkan dengan kesegaran rohani kami, yang kami percaya ke depan
Kami akan terus mengiring dan melayani Tuhan. Sekalipun banyak rintangan, tantangan yang kami hadapi, maka Tuhan adalah kekuatan kami. Terima kasih, terima kasih. Keberkatan menjadi bagian kami semua hamba-hambamu. Aktivitas yang kami akan lakukan sepanjang hari ini, kami percaya Tuhan terus menyertai kami. Hari ini merupakan hari yang penuh dengan keberkatan, hari yang penuh dengan kemenangan, mujizat. Maka kami yakin hari ini adalah hari yang Tuhan siapkan. Berkat-berkat, baik berkat secara jasmania, teristimewa berkat rohani. Terima kasih, terima kasih. Mari kita kedangkan kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Terimalah dari Bapa di sorga segala anugerah berkat yang luar biasa itu menjadi bagian kita semua. Baik berkat secara jasmania, terlebih berkat rohani. Cinta dan kasih sayang dari Yesus sebagai anak di dalam persekutuan, kerukunan, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus tinggal terus di dalam kita semua. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.